ya, boleh sebutkan dulu namanya Ibu? Nama saya Sari Nars. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Narsfira yang bertugas pada shift pagi hari ini yang akan melakukan pengkajian pada Ibu. Baik, seperti yang kita ketahui ya Ibu, pada minggu lalu itu Ibu datang ke rumah sakit untuk melakukan CT scan ronsen ya Ibu ya, untuk mengetahui penyakit yang Ibu alami. Nah, pada minggu kemarin juga kita sudah melakukan kontrak perjanjian yang dimana pada hari ini kita akan melakukan pengkajian terhadap Ibu ya Ibu ya. Baik, kalau gitu kita bisa mulai Ibu? Bisa. Baik, untuk waktunya itu memakan sekitar 30 sampai 1 jam ya Ibu. Nanti untuk sistemnya itu saya memberikan pertanyaan dan Ibu cukup menjawab sesuai apa yang Ibu rasakan. Siap, Mas. Baik, dengan Ibu Sari ya Ibu ya. Mas. Nah, Ibu Sari sendiri ini usianya ya berapa Ibu? Umur saya 27 tahun, Mas. Oke, usianya 27 tahun ya Ibu. Nah, untuk itu Ibu kira-kira udah pernah menikah atau statusnya apa saat ini? Belum, Mas. Saya belum pernah menikah. Oke, baik, belum menikah ya Ibu ya. Nah, untuk agamanya Ibu bagaimana? Agama saya Islam, Mas. Oke, agama Islam. Ibu sendiri dari suku mana ya Ibu atau daerah asalnya itu? Saya aslinya tuh orang Jawa, Mas. Oh, Jawa. Jawa bagian mana Bu? Kebetulan saya Jawa juga. Saya Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timur. Oke, baik. Nah, untuk pendidikan terakhir Ibu ini apa ya Ibu kalau boleh tahu? Saya terakhir sama kayak Nas di S1 Keperawatan juga. Oh, kalau itu di universitas mana? Kemarin saya di Universitas Sriwijaya, Mas. Oh, saya di Unpad ya Ibu ya. Kebetulan sekali kita sama. Oke, baik. Sebenarnya kita ke alamat ya Ibu. Untuk alamatnya Ibu tinggal di mana untuk saat ini? Saya tinggal di Sumber Makmur di Jalan Merpati nomor 47, Nas. Oke, kalau begitu di rumah itu Ibu tinggal sendiri atau maaf ya Ibu ngekos atau ngontrak atau bagaimana? Saya tinggal di rumah kakak saya, Nas. Jadi saya berdua sama kakak. Sama kakak. Kakaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan, Nas. Oke, kakak perempuan ya Ibu. Nah, selanjutnya kita ini masuk ke tahap selanjutnya ya Ibu. Mungkin ini pertanyaannya akan lebih serius. Nanti Ibu jawab cukup sesuai apa yang Ibu rasakan. Untuk Ibu saat ini nih, seperti yang Ibu ketahui, Ibu mengalami atau didiagnosis diagnosis medisnya berupa kanker payudara ya Ibu ya. Jadi untuk saat ini kalau saya boleh tahu setelah 1 minggu Ibu mengetahui penyakit ini, kira-kira di badan tubuh Ibu ada perubahan nggak atau ada keluhan gitu dari tubuh Ibu untuk saat ini? Ini saya sakit, suka nyeri di payudara di bagian sebelah kanan, Nars. Oh, sebelah Ya, itu. di sebelah Kalau kanan. boleh tahu, mohon maaf ya Ibu, sakitnya itu apa dia menjalar ke area puting atau hanya di satu titik aja? Iya, suka menjalar ke puting, kayak nyeri banget sih, Nars. Oh, nyeri, baik ya Ibu ya. Nah, untuk itu, untuk keluhannya ini sebelum Ibu melakukan ronsen, apakah sudah ada keluhan ini atau sesudahnya Ibu kalau boleh saya tahu? Oh, sudah ada sih, Nars. Mungkin saya agak terlambat ngecek ya, Nars. Sekitar 1,5 bulan yang lalu tuh emang udah mulai nyeri-nyeri gitu di payudara saya, Nars. Berarti Ibu mungkin emang agak sedikit keterlambatan untuk mengecek situasi kondisi badan Ibu ya Ibu ya. Nah, kalau begitu kira-kira ada nggak Bu faktor yang menghambat Ibu dalam menyelesaikan atau dalam mengatasi penyakit yang sedang Ibu alami saat ini? Gini sih, Nars, saya tuh kan bekerja di bank, otomatis kan banyak tekanan gitu. Jadi kayak pikiran saya tuh kayak mumet banget sih, Nars. Sama juga faktor ekonomi saya dan keluarga saya yang kurang stabil gitu lah, Nars, ekonomi keluarga saya. Oke, kalau gitu sebelumnya mohon maaf Ibu, berarti Ibu sudah maksud saya keluar jalur ya Ibu, tidak bekerja sebagai perawat juga, melainkan sebagai pegawai bank. Iya, benar, Nars. Saya linjur. Oke, gitu ya Bu ya. Mungkin karena situasi dan kondisi juga yang membuat Ibu seperti itu. Nah, untuk orang tuanya Ibu tadi saya sempat terlewat. Untuk orang tuanya bagaimana kalau begitu Ibu? Untuk orang tua saya tuh udah meninggal sih, Nars, sekitar 1 tahun yang lalu. Oh, baik, terus duka cita ya Ibu. Kalau gitu sekarang Ibu tinggal hanya berdua sama kakak ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kira-kira dari setelah Ibu mengetahui Ibu didiagnosis kanker payudara ini 1 minggu yang lalu, itu kira-kira ada nggak dari diri Ibu kayak keinginan sesuatu yang pengen Ibu lakukan untuk penyakit yang Ibu idap sekarang? Tentu sih, Nars, saya pengen banget sembuh karena dengan kondisi saya yang masih gadis, saya belum menikah, saya belum juga punya keturunan. Kayak saya pengen mencapai itu semua sih, Nars. Kayak sedih banget kemarin, Nars, pas tahu didiagnosa
kanker payudara. Kalau begitu, apakah ibu mendekati ke arah pasrah atau masih ingin mencoba agar penyakitnya bisa teratasi? Semakin kesini saya kayak udah mulai udah konsul, udah berobat ya nurse. Kayak saya ngerasa kayak pasrah, kayak kok nggak ada perubahan, gini-gini aja, jadinya juga kadang bertambah sakit. Berarti kalau gitu ibu sudah mengikuti atau berobat secara tradisional juga ya ibu ya? Iya, pernah. Tapi mungkin tambah parah atau Iya, tidak berkurang. Nah kalau gitu berarti persepsi ibu terhadap penyakit itu bagaimana ibu? Kalau dilihat dari kondisi yang seperti ibu keluhkan? Saya pasrah aja sekarang sih nurse. Berarti seperti itu ya Bu? Iya. Karena sudah mungkin Udah ibu lelah. sudah lelah ya Bu Iya. ya. Oke, nah sebenarnya mohon maaf ya Ibu jika saya menyinggung perasaan Ibu terkait keluarga. Apakah ada dukungan tersendiri bagi Ibu atau ada dukungan lain yang membuat Ibu kayak aku harus sehat nih kayak gitu? Kan saya udah sama kakak saya aja sih, Ena sudah tinggal berdua. Kayak kakak saya tuh nggak peduli, kayak terserah sih dia mau ngapain, mau ninggal ya udah ninggal aja gitu. Kayak di sisi lain saya sakit mendengar perkataan kakak saya sih nurse, tapi kemarin saya sempat mau berusaha buat sembuh, tapi dengar perkataan kakak saya jadi kayak down, kayak ya udahlah untuk apa saya sembuh, toh kakak saya juga nggak mengharapkan saya untuk sembuh nurse. Berarti ya dari kakak Ibu sendiri tidak mendukung ya Ibu ya dengan adanya Ibu sakit ini. Baik, nah untuk sebelumnya saya izin bertanya, apa Ibu ada riwayat alergi baik makanan, obat atau sesuatu yang mungkin yang membuat tubuh Ibu berubah jika terkena itu? Sejauh ini nggak ada sih mas. Oke, tidak ada ya Ibu ya. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang dimana berkaitan dengan aktivitas Ibu. Sebenarnya untuk mandi, kira-kira Ibu mandi itu untuk di rumah bagaimana Ibu? Atau masih bisa mandi sendiri atau sudah mulai dimandikan atau diperlu bantuan seperti itu? Masih bisa sendiri mas, alhamdulillah. Oke, kalau begitu berdandan berarti masih bisa sendiri juga ya masih ya? sendiri mas. Oke, berarti untuk ke toilet juga Ibu masih sendiri. Kalau bangun dari tempat tidur Ibu apa perlu bantuan atau masih bisa sendiri? Kan biasanya takutnya pusing gitu, kunang-kunang, takutnya butuh bantuan. Enggak sih mas, masih bisa sendiri alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti untuk berpindah, berjalan, naik tangga itu bagaimana Ibu? Butuh bantuan atau masih bisa? Masih bisa sih mas. Ya. Oh iya, untuk saat ini apa Ibu masih suka berbelanja keluar rumah gitu, memasak untuk memelihara kondisi rumah di sekitar itu masih dilakukan atau Ibu perlu bantuan seseorang atau Ibu sekarang udah ada asistennya di rumah? Kalau lagi nggak nyari itu saya bisa sih mas ngelakuin semuanya itu sendiri. Bisa sendiri kan mas. Baik, kalau begitu Ibu tidak ada alat bantu ya Ibu ya untuk menjalankan aktivitasnya. Nah baik, untuk itu Ibu kalau mandi sehari itu berapa kali Ibu? Kalau saya untuk mandi itu rutin 2 kali sehari nurse. Berarti dengan keramas ya Bu ya? Keramas termasuk. juga. Oke, untuk gosok giginya Ibu bagaimana? Kalau gosok gigi itu bisa sampai 3 kali sih nurse, 3 sampai 4 kali lah. Untuk potong kukunya Ibu? Atau Ibu suka kuku yang panjang atau bagaimana? Atau mani-pedi gitu? Saya suka kuku yang pendek sih nurse, paling 1 minggu sekali lah saya selalu rutin untuk potong kuku. Oke, kalau begitu tadi kan Ibu sudah bilang nih Ibu kerjanya sebagai pegawai bank. Berarti aktivitas sehari-hari Ibu hanya sebagai pegawai bank atau Ibu ada mengikuti kegiatan lain kayak kumpulan atau sebagainya seperti itu? Enggak sih nurse, cuma sebagai pegawai bank aja. Iya. Nah untuk itu kan biasanya nih Ibu pasti capek, Ibu sering nggak atau kadang-kadang pergi kemana gitu untuk menenangin pikiran Ibu, kayak jalan-jalan atau rekreasi gitu untuk menenangin pikiran Ibu? Kira-kira ada nggak Ibu? Iya, kadang-kadang sih nurse, kadang-kadang saya kayak me time buat ngilangin rasa capek aja di diri saya. Oke, boleh lah ya Ibu ya, me time Iya. sekali-sekali. Nah untuk olahraganya nih Bu, apakah Ibu ada nih ngikutin kegiatan di perumahan? Biasanya kan ada nih ibu-ibu perumahan yang ikutin senam atau aerobik atau sebagainya, atau Ibu kurang melakukan aktivitas olahraga? Saya kurang sih nurse, kalau olahraga jarang banget. Oke, kalau begitu karena Ibu tadi pegawai bank ya Ibu ya, berarti otomatis dari pagi sampai sore itu Ibu otomatis di bank terus ya Ibu ya?
Berarti waktu tidur siang itu tidak ada. Ya tidak. Nah, kalau untuk tidur malamnya itu Ibu mulainya dari pukul berapa Ibu sampai pukul berapa kira-kira? Kalau untuk tidurnya itu kadang saya pulang nyampe rumah tuh jam 8 malam, jadi kayak belum bersih-bersihnya mungkin sekitar jam 11 lah, atau jam ya 11 ke atas lah saya tidur. Oke, berarti kalau gitu takaran Ibu tidur dalam sehari semalam itu kira-kira berapa Ibu? Mungkin kalau saya tidur jam 11 itu sekitar 6 jam lah. Oke, baik. Nah, untuk itu saat Ibu sudah tiba di rumah sakit ini, apakah Ibu ada masalah Ibu atau bagaimana? Saya kesini karena saya ngerasa masih nyeri nurse, kayak bertambah terus. Oke, nah dari yang saya lihat ya Ibu, karena Ibu baru seminggu yang lalu kan untuk datang sini untuk mendiagnosis, mengecek kondisi Ibu, dan ternyata setelah didiagnosis Ibu didiagnosis, mohon maaf, kanker payudara, tapi ternyata juga Ibu sudah mengalami kecurigaan pada 1,5 bulan yang lalu ya Ibu ya. Nah, kalau saya lihat saat ini kondisi berbicara Ibu dan bahasa sehari-hari Ibu masih sangat normal pada umumnya ya Ibu ya. Terus kemampuan membaca Ibu juga sepertinya masih normal ya Ibu ya. Karena masih bisa bekerja juga, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan untuk nyeri mungkin itu iya ya Ibu ya. Berarti itu tuh lumayan sering atau bagaimana Ibu? Sering sih nurse, akhir-akhir ini 1,5 bulan ke belakang lah sering banget nyeri. Oke. Nah, sebelumnya nih Bu, saya mau tahu gimana perasaan Ibu atau gambaran Ibu terhadap diri Ibu tentang penyakit yang udah Ibu alami. Apa Ibu merasa kayak, aduh badanku ini bakal rusak gitu, atau bagaimana Ibu? Kira-kira kayak makin insecure atau aku harus percaya diri biar aku bisa sembuh? Kalau untuk perasaan pas ini ya insecure lah sih nurse, kayak ya pastinya saya belum menikah nih, tiba-tiba di kanker payudara. Kayak saya kan kedepannya saya berharap saya akan menikah di nurse, tapi nanti kayak suami saya tuh nggak sesuai ekspektasi dengan saya nurse, jadi kayak saya sangat insecure, berpikir buruk tentang hal-hal yang kedepannya gara-gara didiagnosa penyakit ini ya Bu ya. Nah, kalau begitu, kalau seperti yang Ibu katakan, berarti saya dapat menarik kesimpulan Ibu tipe yang kurang percaya diri setelah hidup penyakit kanker payudara ini ya Bu ya. Oke, baik, langsung saja kita itu ke harga diri. Harga diri ini yang dimaksud itu kayak ada nggak keluhan fisik, yang maksudnya itu kayak seperti yang saya bilang tadi. Ini kan mohon maaf nih Bu ya sebelumnya, nanti untuk kedepannya itu mungkin saja kondisi tubuh Ibu bakal berubah dari kondisi saat ini. Jadi menurut Ibu bagaimana akan adanya perubahan fisik seperti itu? Saya kalau untuk saat ini kalau ada perubahan fisik, saya ngerasa diri saya ini udah sempurna nih nurse. Terus kayak saya ngerasa nggak akan sanggup jika ada perubahan dari fisik saya sih nurse. Belum bisa menerima. Berarti untuk gambaran harga diri Ibu dan ideal diri Ibu itu Ibu masih belum terima tapi ya. Tapi terkait penyakit Ibu sudah terima pada nasib, tapi Ibu tidak berusaha karena Ibu pasrah seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kembali, seperti yang Ibu sampaikan, kedua orang tua Ibu sudah meninggal dunia 1 tahun lalu dan saat ini Ibu tinggal bersama kakak perempuannya. Nah, selain kakak perempuan atau lingkungan sekitar Ibu, ada nggak kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan untuk saat ini? Tentu sih saya sangat butuh dukungan dari kakak saya, karena kan saya cuma punya kakak saya sekarang, tapi kakak saya nggak peduli nih dengan saya, kayak urus aja diri kamu sendiri deh. Ya saya mau gimana nurse, padahal saya sangat butuh dukungan itu. Berarti untuk dukungan dan hubungan antara orang lain benar-benar tidak ada ya? Tidak ada. Oke, sebelumnya saya mau bertanya lagi, untuk menstruasi Ibu terakhir kali kapan ya Ibu? Atau 1 bulan atau 2 bulan yang lalu? Sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, 1 bulan yang lalu ya Bu ya. Berarti untuk bulan ini belum menstruasi. Oke. Nah, untuk sebelumnya nih Ibu berniat untuk mengecek payudara Ibu itu dari apa? Karena kan apa Ibu, siapa tahu nih Ibu setiap bulan konsul payudara, atau kebetulan lagi sakit aja Ibu baru konsul. Nah, awalnya tuh kan saya kan sering kerja nih nurse, kayak pulang malam, kayak ngerasa kok nyeri nih payudaraku. Terus tiba-tiba ceritalah sama teman kantor, Mbak kenapa ya payudara aku nyeri.
si temanku di kantor itu gini nurse, nyaranin aku minum jamu. Tapi setelah minum jamu kayak semakin sakit, besoknya kayak semakin meningkat gitu di nyerinya nurse. Jadi kayak saya memutuskan untuk ke rumah sakit karena saya takut berbahaya dengan diri saya sendiri. Tiba-tiba ternyata saya sudah terdiagnosis kanker payudara. Berarti ibu tidak ada pemeriksaan rutin untuk organ tubuh dari kayak payudara ibu ya bu ya. Berarti ibu taunya karena sudah merasa sakit saja dan tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Oke, berarti untuk saat itu mungkin ibu marah pada diri sendiri ya ibu, karena kayak merasa gagal untuk menjaga tubuhnya, karena kita juga nggak tahu ya bu nasib kita bagaimana, tapi ternyata mungkin Allah ada maksud lain sehingga ibu menderita penyakit ini. Nah sebelumnya ibu, jika saya mengganggu lagi perasaan ibu, sebelumnya saya izin bertanya terkait agama. Apakah di agama ibu ada maksud saya tuh kayak kan biasanya ada pantangan-pantangan nih. Nah di agama ibu apakah ada hal-hal seperti itu? Kalau di agama saya nggak ada sih mas sejauh ini. Berarti tidak ada ya ibu ya. Nah untuk pelaksanaan ibadah apakah masih berjalan seperti biasa atau semakin berkurang karena ibu tadi masih belum menerima diri ibu? Saya kalau ibadah tuh sebelumnya saya rutin ibadah, kayak saya sholat terus, ngaji, bahkan saya suka ke kajian. Tapi semenjak didiagnosis 2 minggu lalu kanker payudara, saya ngerasa kayak Tuhan tuh gak adil sama saya sih nurse. Kayak kenapa harus saya, padahal saya udah rajin sedekah, rajin ibadah, rajin ngaji, semuanya udah saya lakukan, saya udah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kenapa saya yang harus menerima semua ini? Nurse, saya nggak terima. Tapi dari ketidakterimaan ibu, apakah masih tetap menjalankan ibadah seperti biasanya? Kadang-kadang sih nurse. Oke, kadang-kadang ibu merasa mungkin lelah seperti itu ya bu ya. Oke baik ibu, kalau sampai saat ini kita sudah selesai melakukan pengkajian. Nah dari saya untuk ibu mungkin saya tahu yang bisa merasakan itu hanya ibu, dan saya juga tidak bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi saya harap untuk ibu untuk kedepannya mungkin bisa lebih menerima diri, karena bagaimanapun ibu sudah berusaha bertahan sampai sejauh ini ya ibu ya. Nah kalau dari kami pihak rumah sakit pastinya mengharapkan yang terbaik untuk pasien. Nah nanti setelah ibu melakukan pengajian ini, saya akan kembali menghubungi ibu untuk mengkontrak waktu untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap ibu. Setelah ini saya akan konsultasikan data ibu atau keluhan ibu ini kepada dokter yang lebih tahu dari kita ya bu ya, untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah untuk ibu ada yang ingin tanyakan? Nggak ada sih nurse. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin ini rekam medisnya ibu, mungkin setelah ini bisa tunggu di ruang depan, nanti akan saya panggilkan kembali. Oke, untuk ibu tetap semangat ya ibu, semoga nanti kita menemukan jalan keluarnya. Baik, terima kasih ya nurse, saya izin tunggu di depan ya nurse. Oke, terima kasih kembali ibu, tetap semangat.